Kali ini kita akan menjelaskan interVLAN routing bagian kedua dengan menggunakan konfigurasi router on a stick. Jadi saya ulangi, pada dasarnya lebih VLAN yang berbeda pada jaringan switch itu tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bertukar data atau informasi, sehingga kita membutuhkan perangkat network layer atau yang disebut dengan router untuk menghubungkan dua atau lebih VLAN yang berbeda tersebut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sebuah router dengan lebih dari satu interface yang terhubung ke jaringan switch. Kali ini kita akan menggunakan konfigurasi di mana satu router kita tambahkan ke jaringan switch, lalu hanya satu physical interface saja yang terhubung ke jaringan switch. Nah, konfigurasi satu physical atau single physical interface yang terhubung ke jaringan switch ini disebut juga router on a stick. Kemudian jaringan physical tadi kita akan set atau kita akan konfigur menjadi beberapa logical interface atau yang disebut dia dengan sub interface. Nah, setiap sub interface kemudian akan menjadi gateway dari setiap VLAN yang akan berkomunikasi dengan VLAN yang lain. Nah, kalau di konfigurasi sebelumnya, interface router itu kita set sebagai akses. Nah, di konfigurasi router on a stick ini, interface router yang terhubung ke interface switch, di interface switch-nya kita set sebagai trunk, ya, jadi bisa melewatkan multiple VLAN. Oke, untuk mencoba kita mulai saja, kita akan tambahkan 2 buah switch ya untuk percobaan. Saya akan pakai switch yang ini. Kemudian saya akan menambahkan 2 komputer untuk terhubung ke switch 0. Kemudian 2 komputer yang terhubung ke switch 1. Kita akan hubungkan masing-masing dengan copper straight through cable. Kita tunggu sampai interface-nya hidup semua. Oke. Di konfigurasi switch 0 ini kita akan konfigur sebagai VLAN 100 ya, yang di switch 0 ini. Untuk memudahkan, kita beri nama switch SW0, hostname-nya. Kemudian interface, kita tambahkan VLAN 100 dulu. Kemudian interface 01 kita masukkan sebagai akses. Begitu juga dengan FA02. Kita lihat dulu di topologinya. FA01 terhubung ke PC0, FA02 ini terhubung ke PC1. Sebenarnya kita, untuk lebih memudahkan, kita bisa beri description. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini ada, interface FA01 to PC0. Ini memudahkan kita ya untuk mengidentifikasi. Untuk mengonfirmasi, kita bisa lihat di sini. Sudah ada VLAN 100.
dengan interface yang menjadi member VLAN 100 adalah FA01 dan FA02. C. Kemudian ini switch 1 kita akan ubah menjadi VLAN 200 ya. Bukan kita ubah, kita konfigur ya PC2 dan PC3 ini menjadi VLAN 200. Oke, kita tambahkan di sini. Kita set sebagai akses. Oke, kemudian FA02 juga kita set sebagai akses. Kita lihat sekarang FA01 VLAN 200 mode akses, FA02 VLAN 200 mode akses. Kita lihat show VLAN untuk mengonfirmasi di switch 1 sudah ada VLAN 200 dengan member FA01 dan FA02. Oke. Kemudian kita akan memberikan IP address untuk PC 0 dan PC 1 di sini ya. PC 0 dan PC 1 kita beri 192.168.1.1. Oke. Untuk memastikan kita bisa lihat di sini. 192.168.1.1 subnet mask 255.255.255.0. Kemudian PC 0 sudah, PC 1 kita config sebagai 192.168.1.2, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian kita cek di sini. Ya, sudah 12 titik. Kita ping ke PC 0 dari PC 1. Sudah replay ya. Artinya VLAN 100 ini sudah full terkoneksi lah ya, antara PC 0 dan PC 1. Ini VLAN 100 ya. Kita kasih keterangan boleh di sini. VLAN 100. Ya, tinggal klik escape. Kita juga bisa kasih keterangan di sini. VLAN 200. Oke, klik escape. Nah, PC 2 dan PC 3 ini harusnya ya, bukan PC 3 dan PC 4. Ini PC 2. Ini PC 3. Oke, kita tambahkan di sini config bus Ethernet 192.168.1.1.55250. Kita cek lagi konfigurasinya. Oke. Kemudian PC 3 config. Kita lihat IP address-nya 192.168.100.2. 255. Oh, sorry, ini default itu ya. Sini. Nah, defaultnya oke. Kita bisa cek lagi di sini. Sudah ya, 192.168.100.2. Lalu kita akan menggunakan sebuah router ya, yang akan terhubung ke mana routernya. Di sini tidak ada keterangan. Kita akan hubungkan routernya ke, kita coba dulu
ping dari PC 0 ke PC 2 ya. PC 2 tadi IP address-nya 192.168.100.1. Kita coba dari sini. Ping 192.168.100.1. Belum bisa, tidak terhubung. Ini kita set dulu sebagai terang ya. Ini GI01, GI01 di sini juga. Config T, interface GI 0-1. Kita kasih description to SW1 GI 0-1. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk memudahkan cross check nanti pada saat troubleshooting. Ini kita switch port mode terang. Exit. So running untuk melihat. Ini sudah switch port mode terang. Kemudian hal yang sama kita lakukan di sini. GI 0-1. Description to SW0 GI 0-1. Switch port mode terang. Exit. So run. Nah, ini kita bisa lihat konfigurasinya ya. Oke, kita lihat. Belum up karena baru kita ubah konfigurasinya. Oke, nah, koneksi terang antara SP0 dan SP1 ini memungkinkan multiple VLAN melewati jalur terang. Jadi baik VLAN 100 maupun VLAN 200 ini akan dilewatkan ke interface terang ini. Sedangkan interface akses ini hanya akan terlibat di VLAN 100 saja. Ya, jadi dia akan mengantarkan traffic yang terhubung atau tergabung dalam VLAN 100 lah begitu. Jadi, nah kalau terang dia multiple VLAN bisa dilewatkan di interface terang. Nah, kemudian kita coba cek ping lagi ya dari PC 0 ke PC 2 ya 192.168.100.1. Nah, ini masih belum bisa terhubung. Ya, masih request timeout. Kita Ctrl C saja. Walaupun di sini sudah di-set sebagai terang ya, koneksi antar switch-nya VLAN 1 masih belum bisa berkomunikasi dengan VLAN 2. Kenapa? Karena sudah berbeda broadcast domain, sudah berbeda network. Supaya bisa terhubung, kita perlu sebuah perangkat yang bisa merutekan ya, paket dari VLAN 100 ke VLAN 200. Nah, yang bisa melakukan fungsi routing adalah perangkat router atau perangkat network layer yang disebut dengan sebagai router. Kita akan tambahkan sebuah router, kita pilih router ini misalkan 2911. Kita hubungkan saja ke salah satu switch. Di sini saya akan hubungkan ke switch 0 dengan menggunakan GI00. Kita hubungkan ke GI02. Ya. Nah, hanya satu physical interface saja. Pada pelatihan sebelumnya di VLAN routing 1 ada dua interface. Jadi satu interface untuk VLAN 100, satu interface untuk VLAN 200. Nah, di router on a stick ini hanya single physical interface, hanya sebuah physical interface saja, yang kemudian physical interface ini kita akan bagi menjadi beberapa logical interface atau disebut juga sebagai sub interface. Ya. Ada sub interface GI 00.100 dan sub interface GI 00.200. Kita masuk ke routernya. Ya. Ini router 1. Kita klik no saja, enter. Enable config T interface GI 0-0 no shutdown. Kemudian kita exit. Kemudian kita interface GI 0-0.100.
kita menambahkan sebuah subinterface GI 00.100. Kita tanda tanya di sini ada IP address kita berikan IP address 192.168.255.255.255.0. Di sini configuring IP routing on the subinterface is only allowed. Subinterface is already configured as part of hanya bisa already configured part of IEEE.1Q.110. Kita tambahkan dulu ya encapsulation tanda tanya .1Q. Tanda tanya 100, sorry. Nah, ini kita sudah mengincludekan GI 00.100 ke VLAN menjadi gateway dari VLAN 100 dengan menambahkan encapsulation .1Q100, kemudian kita tambahkan lagi IP address-nya. Exit. Coba kita konfigurasinya kita verifikasi dulu. Interface GI 00.100 encapsulation .1Q.100. Nah, .1Q ini adalah protokol ya yang akan digunakan sebagai ketika sebuah interface Ethernet kita set sebagai trunk untuk VLAN ya, trunk untuk VLAN. Kita tambahkan lagi sekarang interface GI 00.200. 00 ini physical interface-nya, 200 ini adalah subinterface-nya ya. Config T interface GI 00.200 change state to up, kemudian encapsulation .1Q200. Kemudian kita berikan IP address tadi berapa? 192.168.100.254. IP address 192.168.100.255. 255.255.0. Oke, exit. Coba kita cek dulu. Ini GI 00.100 encapsulation.1Q100, ini IP address-nya 192.168.1.254, 255.255.255.0, GI 00.200 encapsulation.1Q200, IP address 192.168.100.254, 255.255.255.0. Ya. Ini di sisi routernya, kemudian di sisi switch-nya, port yang terhubung dengan router itu kita harus set sebagai trunk. Nah, di sini port yang terhubung ke router adalah GI 02. Oke, GI 02. Ctrl C, config T, interface GI 0/2. IP address, switch port mode trunk. Ya. Oke, exit, kita cek lagi konfigurasinya. Nah, ini ada dua trunk sekarang ya. Yang pertama adalah GI 01, ini ke switch 1, kemudian GI 02 ini ke router. Ya, ke router. Kalau kita lihat, sebenarnya bisa show interface trunk. Nah, kita ada dua port yang menjadi trunk ya. Ada port GI 01 dan GI 02. Ini encapsulasinya .1Q, kemudian statusnya trunking. VLAN yang akan diperbolehkan untuk lewat ke trunk adalah VLAN 1 sampai dengan 1005. Nah, sekarang VLAN allowed in active management domain, yang VLAN yang ada di GI 01 dan GI 02 ini adalah VLAN 100. Nah, VLAN 200 ini juga harus didaftarkan di switch 1, di switch 0 ya. Karena kita ingin VLAN 200 juga bisa dilewatkan oleh switch 0. Kita tambahkan di sini. VLAN 200. So, interface trunk. Nah,
setiap trunk kemudian akan melewatkan VLAN 100 dan VLAN 200. Kita juga perlu tambahkan di sini VLAN 200-nya. Nah, jadi sorry, VLAN 100 ya maksud saya. Oke, kita akan coba sekarang. Oh, satu lagi, karena PC yang akan berkomunikasi antara VLAN 100 dan VLAN 200 itu akan menggunakan sub-interface ya ke VLAN masing-masing di router 1, maka kita perlu mengubah atau mengkonfigur gateway IP default gateway dari setiap PC. IP default gateway-nya adalah IP router ya untuk masing-masing VLAN. Misalkan di PC 0 ini kita perlu config default gateway-nya adalah default IP router yang terasosiat atau terhubung ke VLAN 100. IP router VLAN 100 di router 0 adalah ini 192.168.1.254 ya. Oke. Kita copy ya. Di PC 0 kita akan cek di PC 1. Oke, untuk verifikasi konfigurasinya kita bisa pakai di config di sini. Ini default gateway-nya sudah berubah ya. Jadi 192.168.1.254. Demikian juga di PC 2 dan di PC 3 ya kita perlu mengubah konfigurasi default gateway-nya menjadi ini. Saya copy aja ya. Sini. Oke. Kita lihat di sini kan default gateway-nya masih kosong. Setelah kita ubah konfigurasinya, nah ini sekarang sudah 192.168.1.254 di PC 2. Demikian juga di PC 3. Kita config di sini default gateway-nya. Oke. Nah, kita cek dulu koneksi antara PC dengan router. Apakah sudah terhubung? Oke. Berarti antara sub interface router dengan PC 0 itu sudah bisa berkomunikasi. Sekarang kita ping dari PC 0 ke PC 2 ya, yang sudah berbeda broadcast domain atau berbeda VLAN. Nah, saya sudah replay ya. Dia perlu discovery, ada namanya address resolution protocol, sehingga yang pertama itu timeout dulu. Ya, itu nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya bagaimana ARP atau address resolution protocol itu bekerja. Nah, kita sebaliknya dari PC 2 nih kita akan ping ke PC 0, apakah sudah bisa atau belum? Nah, ini langsung replay. Kenapa langsung replay? Karena sebelumnya PC 0 kita melakukan ping test ke PC 2 ya. Jadi dia ibaratnya sudah saling mengenal. Nah, kalau misalkan dari PC 3 kita ping ke PC 0, dari PC 3 kita ping ke PC 0. Ping 192.168.1.1. Replay, kita ping lagi ke 1.2 ya, ini ke PC 1.
Nah, sudah replay. Nah, sekarang dua broadcast domain ini ya yang berbeda switch, di sini ada VLAN 100, di sini ada VLAN 200, ini sudah bisa terhubung dengan konfigurasi single physical interface pada router satu. Nah, ini yang disebut dengan router on a stick. Jadi router ini single interface ini dibagi menjadi dua logical interface ya, yaitu GI 00.100 dan GI 00.200. Masing-masing kita set sebagai gateway untuk VLAN 100 dan gateway untuk VLAN 200. Nah, pada bagian switch ini ya, interface yang terhubung dengan router kita set sebagai terang, dan interface yang terhubung antar switch juga kita set sebagai terang. Pada konfigurasi sebelumnya di interVLAN routing 1 itu routernya menggunakan dua interface masing-masing sebagai gate akses untuk VLAN 100 dan akses untuk VLAN 200. Nah, demikian bagaimana caranya agar dua VLAN yang berbeda bisa berkomunikasi dengan menggunakan konfigurasi router on a stick.